Hai guys, apa kabar semua? Shalom semua buat keluarga CLCC Lighters dan juga anak-anak muda di CLCC. Thank you banget buat kesempatannya hari ini saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Kita mau sharing-sharing tentang apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita supaya hidup kita menjadi powerful, jadi produktif, dan juga efektif menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan terima kasih, we need your presence, we need your power. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk bicara. Ajar kami supaya kami menjadi anak muda yang keren, yang cool, tapi at the same time very powerful to make an impact in our city, in our nation. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hey guys, gimana? Muka lu belum mandi kayaknya tuh. Ada yang udah pakai baju 2 hari 3 hari berturut-turut. Aduh, gimana ya? Ada yang udah mulai pusing, udah mulai stres, udah mulai bingung, ketakutan, atau malah sebaliknya ada yang makin kreatif, makin produktif. Ada yang sudah menyelesaikan 30 seri film Korea, ya kan? Ada yang sudah menyelesaikan 3 jenis games mungkin, dari game RPG, game action, game pertualangan, sampai game-game yang lain. Ada yang sudah bikin 10 seri TikTokan, ada yang sudah bikin live Instagram, ya sampai kuota habis terus, ya kan? Tapi anyway, di masa-masa social distance ini, banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Teman-teman harus sadar bahwa Tuhan turut bekerja. He always works. Ya, it is His nature to work, ya, on our behalf. Itu nature Tuhan untuk bekerja di tengah-tengah setiap situasi, seburuk apapun Dia pasti bekerja. Nah teman-teman, gini, intinya kita harus sepakat dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Ya, respon kita harus benar, ya, supaya dalam masa-masa yang kita bilang kritis ini justru kekuatan kita ditemukan. Justru hal-hal yang baik bisa ditemukan. Nah, spesial hari ini, gue mau berbagi juga tentang hal yang sangat penting, sangat esensial, yang membuat hidup gue juga berubah sampai hari ini. Itu namanya pentingnya berkomunitas. Ya, tentu kita dalam masa-masa social distance, kita mungkin yang berjarak hanya fisik kita. Tapi social life kita bisa tetap intim. Bahkan jujur teman-teman, gue malah makin yakin bahwa sebenarnya kita nggak terlalu perlu amat gedung. Ya, walaupun kita perlu untuk bertemu dan sebagainya, tapi yang esensi adalah kita membangun hubungan tersebut. Dan puji Tuhannya, kita punya teknologi. Tuhan kasih hikmat kita untuk kita bisa tetap membangun kehidupan, tetap berkomunikasi melalui digital. Nah, bahkan di masa-masa coronavirus ini, gue malah sama teman-teman gereja lebih sering meeting, lebih sering ketemu online, malah sering ketemu personal di online, video call, dan sebagainya. Jadi gue pikir kayak, wow, kayaknya memang coronavirus menyadarkan kita pentingnya hubungan yang bisa dilakukan dalam konteks komunal melalui sosial media gitu. Jadi bayangin nggak kalau kita tetap bisa bertemu di ibadah, lalu kita ketemu tiap-tiap hari di online. Ini adalah gereja mula-mula, makanya gereja mula tuh very impactful church. Ya, Alkitab bilang bahwa gereja mula-mula itu seperti orang-orang yang mengacaukan dunia, memutarbalikkan dunia. Ya, tapi gimana kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita masih powerful atau powerless? Sudah mulai dikendalikan oleh dunia, sudah mulai disetir oleh apa yang dunia punya. Enggak. You are designed to be an impact for this world. Kita semua didesain untuk jadi dampak. Entah kita masih SMP, entah kita masih SMA, entah kita lagi cari kerja. You are designed to make an impact, untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, judul hari ini mau gue kasih yaitu Covenant Community. Ya, komunitas teman-teman tahu lah, komunitas. Tapi covenant itu adalah ikat janji. Nah, kita ini sebagai gereja tubuh Kristus nggak sekedar bersocialize, tapi kita berkumpul, bersekutu dengan Yesus di tengah-tengah. Makanya kalau kita punya hubungan sedalam dengan Yesus membuat kita berhubungan dengan Dia, kita akan menjadi powerful. Karena hubungan itu mengeluarkan yang nggak hanya yang buruk-buruknya, tapi itu mengeluarkan yang buruk supaya yang buruk disembuhkan dan mengeluarkan yang terbaik. Makanya penting banget kita untuk berkomunitas. Kenapa gue namain covenant? Karena covenant itu sebuah ikat janji. Bagaimana Tuhan berhubungan sama kita, bukan sekedar bersocialize, bukan sekedar relationship, tapi covenant relationship. Hubungan yang ikat janji, yang ditandai atau di-mark dengan darah Yesus. Gitu. Nah, kita sebagai apa sih? Apakah kita orang-orang covenant atau kita orang-orang convenient? Ini pertanyaan yang penting. Apakah kita orang-orang yang covenant, orang-orang ikat janji, orang-orang yang mahal, atau kita orang-orang yang convenient, orang-orang yang punya mentalitas yang murah, kita cuma pengen sesuatu yang
yang enak-enak aja. Nah, covenant itu apa sih? Covenant itu sesuatu yang berkorban, mengampuni dan memberkati, percaya sebelum melihat, memberi tanpa mengharapkan imbalan, mati untuk mencintai. Pusing ya, gua aja sekolah belum selesai, disuruh mati buat orang lain. Sebenarnya nggak semengerikan itu, teman-teman. Ya, berkorban itu sebuah gaya hidup orang-orang Kristen sebenarnya. Makanya justru sejak kita masih remaja, masih anak muda, harus belajar bagaimana kita berhubungan dengan konteks covenant ini. Kita mulai berhubungan tentunya di rumah, dengan kerabat-kerabat, khususnya di komunitas gereja lokal. Kita mulai bangun hubungan yang covenant, yang berkorban, mengampuni, memberkati. Ya pasti kita akan dilukai kok, tapi kita belajar dalam covenant gimana untuk mengampuni, percaya sebelum melihat, ya, memberi tanpa mengharapkan imbalan, mati untuk mencintai. Itu mahal, mulia, glorious. Nah, inilah orang-orang mahal. Ini orang-orang yang berdampak. Atau kita yang sebaliknya, kita orang-orang yang convenient. Ya, apa sih convenient? Sesuatu yang agreeable. Ya, lu hanya mau berkomunitas kalau ada yang lu setuju. Tapi kalau nggak setuju, lu cabut. Gitu. Atau acceptable, bisa diterima. Kalau nggak bisa diterima, gue nggak mau deh. Atau beneficial, menguntungkan buat lu. Kalau nggak menguntungkan buat gue, ngapain gitu kan. Atau comfortable, sekedar hubungan yang bikin lu nyaman. Kalau mau nyaman, makan es krim. Nyaman tuh, 24 jam es krim terus, gigi lu borok nanti. Ya, nggak comfort. Kalau mau tumbuh, pasti kita akan mengalami situasi yang nggak comfortable. Tapi justru itu membuat kita bertumbuh. Ya, apalagi convenient, suitable, cocok sama gua. Nah, walaupun ya betul, ya kita juga butuh yang namanya common interest, sebuah kecocokan. Tapi kan manusia nggak ada yang sama. Jadi justru mentalitas kita lah yang harus bisa menggabungkan diri, gitu. Karena pada dasarnya manusia itu cuma punya level berhubungan pada titik level convenient. Kalau nggak nyaman, cabut. Makanya banyak orang nggak mau di komunitas, pengennya cuma ibadah hari Minggu. Ya pokoknya hari Minggu deh. Kalau deket, oh jangan dulu, lu sentuh gua, awas nih, ya kan? Ketahuan masa lalunya, ketahuan kekurangannya. Ini orang-orang nggak suka. Padahal justru dengan kita berkomunitas, diri kita akan makin terlihat. Di situ bisa disembuhkan. Karena nggak ada yang bisa disembuhkan kalau kita dalam persembunyian. You need to be healed, guys. You need to be healed. Ya, disembuhkan dari rendah diri, disembuhkan dari nggak percaya diri, disembuhkan dari keterikatan. Ya, kita bilang persekutuan itu menyembuhkan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 7, ya, kalau kita hidup dalam terang sama seperti Kristus dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Dan persekutuan itu, itulah covenant. Ya, sebuah hubungan yang dekat, yang telanjang, yang terlihat dari dalam dan luar. Kita bilang darah Yesus akan memulihkan. So we need this kind of relationship. Ya, makanya gue ngerti lah, kita zaman sekarang pasti sulit banget bersosialisasi secara langsung. Kita cuma mau sekedar jarak jauh, berjarak. Ya, dulu zaman gue, buset dah, kita ketemu di halte nih ya, gue lagi ngerokok, sedap. Ada orang datang, bang, hai bang, apa kabar bang? Dari sekolah mana lo? Oh, gue sekolah sini. Wih, mantap. Lu kok, wih, bagi bang rokoknya bang. Oke, bagi nih. Abis itu jadi temen, jadi sahabat. Ya, jangan contoh rokoknya ya, contoh persahabatannya. Tapi intinya zaman sekarang satu gereja, satu bangku, nggak kenal satu sama lain. Nah, ini yang bikin kita jadi miskin nih di dalam. Karena untuk membuat kita jadi kaya dari dalam, hati yang kuat, mentalitas yang kuat, punya mentalitas yang mahal, komitmen yang mahal, perlu dibangun dari dalam. Nah, ini mustahil tanpa sebuah hubungan yang dekat. Makanya penting banget yang namanya komunitas atau hubungan. Tapi nggak hanya hubungan di dalam komunitas, tapi hubungan ikat janji, covenant relationship. Ya, apa sih arti covenant yang pertama? Covenant adalah hubungan yang didasari oleh kasih tanpa syarat dan komitmen untuk memberikannya seperti Yesus telah memberikan kepada kita. Jadi dasarnya covenant adalah kasih Yesus, kasih yang tanpa syarat. Ya, dan kasih ini teman-teman gini. When you love someone unconditionally, maybe they're not changing, but surely you will change. Ya, ketika kita mengasihi, mungkin orang yang kita nggak kasih, mungkin orang yang kita kasih nggak berubah, sama-sama aja. Belagu juga, ya males juga, ya gosip juga. Tapi when we love someone, that love yang kita bagi justru mengubahkan kita. Dan pastinya juga berdampak sama orang lain. Tapi goal kita adalah memang cuma mengasihi. Karena dalam mengasihi, kita sedang menghidupi kehidupan Yesus. Dan itu akan berdampak pertama-tama buat kita.
Ya, poin pertama gue mau bilang gini, tidak ada covenant, tidak ada kedewasaan. Nah, kenapa penting kita untuk mengasihi tanpa syarat dengan untuk menjalin hubungan yang covenant? Karena itulah yang membuat kita dewasa. Penting banget dewasa. Tuhan mengasihi semua orang, tapi Tuhan hanya mempercayakan rahasianya kepada orang yang dewasa. Rahasia nembak, rahasia tidak jomblo lagi. So many secret. Rahasia dalam bisnis, wisdom dalam melayani, wisdom dalam bekerja, wisdom dalam berhubungan, wisdom dalam create something, wisdom dalam sebagai kreativitas, inovasi untuk menjadi produktif. We need wisdom. Dan Tuhan dengan senang hati untuk kasih. But kita harus siapkan bejana yang pas, yaitu namanya kedewasaan. Teman-teman tahu ya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, kita bilang anak-anak Allah mewarisi apapun yang dari Tuhannya, yang dari Bapa. Yuk kita buka di Galatia 4 ayat 1. Galatia 4 ayat 1 mengatakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris. Siapa ahli waris? Kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kita seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Jadi katakanlah lu anaknya Bill Gates gitu ya, terus lu dikasih mobil Ferrari sedap, tapi pintunya satu. Ya iyalah percuma dong ya, nggak bisa ajak doi. Lu dikasih Ferrari gitu ya, tapi dia bilang gini, oke, Ferrari sudah papa siapin di garasi ya, nanti kalau waktunya kamu sudah punya SIM, kamu boleh naikin. Nah, tapi kita nggak mau latihan gitu ya. Ya, yang pertama belum umurnya. Tapi pas umurnya pun kita nggak mau latihan nyetir. Ya, tentu ada latihan nyetir mobil kan. Kita bisa hire orang untuk sewa kita. Tapi kita malas. Kita nggak mau. Akhirnya kita nggak dewasa, kita nggak dapet tuh SIM. Kalau nggak dapet SIM itu, akhirnya bokap lu nggak akan ngasih lu nyetir mobil. Bayangin nggak? Kita keluar rumah, lihat tuh Ferrari, ngiler. Aduh, andai kan gue bisa nyetir ini, gue jemput si doi, ya kan? Sedap. Tapi kita cuman sampai kepada keluar rumah, lihat mobil, cuman bisa dilihat. Nah, itulah anak-anak Tuhan. Cuman bisa ngelihat berkat, nggak pernah naikin berkat. Cuman bisa minta-minta berkat, cuman bisa berdoa buat berkat, tapi nggak pernah mengalami berkat, bahkan nggak bisa jadi pengelola berkat. Teman-teman tahu nggak bahwa kita bukan dipanggil untuk mengejar berkat, tapi mengendarai berkat, mengelola berkat, bahkan dikejar-kejar berkat. Tapi kalau kita nggak dewasa, ya kita sama kayak orang yang ngelihat ke depan, itu mobil milik gue dari papa, tapi nggak punya SIM. Nah, SIM itu kedewasaan, teman-teman. Kalau kita punya SIM itu, kita akan mengendarai berkat Tuhan, mengelola dengan baik untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya seringkali kalau kita nggak dewasa, berkat itu cuma sekedar kita lihat dalam jangkauan, tapi nggak pernah kita bisa mengalaminya. Ya, immaturity will prevent us to experience the power of Christ in us. Jadi ketidakdewasaan akan menghalangi kita untuk mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat banget. You need to experience God's power in you. Hey, Christ in you already. Kita harus dewasa supaya itu bisa termanifestasikan keluar. Karunia kita bertumbuh, potensi kita bertumbuh. Yang untung siapa? Lu juga, bro, sis. Ya, supaya kita bisa beruntung dan kita juga menguntungkan banyak orang. Ya, there will be a time di mana famine akan terjadi. Ada waktunya di mana lu mengalami lembah kekelaman. Lu pasti lewat ke situ kok. Lu pasti akan mengalami keterbatasan, lu akan mengalami luka, lu akan mengalami satu tekanan pasti. Karena Tuhan yang sama di Mazmur 23, dia bukan hanya Tuhan yang menuntun kita di padang berumput hijau. Dia bukan hanya Tuhan yang menuntun kita di tepi aliran sungai, tapi dia juga Tuhan yang adalah gembala kita, yang menuntun domba-dombanya. Kemana? Ke lembah kekelaman. Dia Tuhan yang sama yang menuntun kita di 3 area ini. Nah, kalau kita nggak siap, nggak dewasa, nanti lu kerjanya cuma menghindari lembah kekelaman. Alkitab bilang kan, engkau menuntun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, banyak kita menghindari lembah kekelaman. Ada yang duduk, ada yang tidur dalam lembah kekelaman, ada yang jalan di tempat dalam lembah kekelaman, atau mati di lembah kekelaman. No, kita dipanggil untuk berjalan dalam lembah kekelaman, dipimpin oleh gembala kita, dan melewati lembah kekelaman. Ya, dan menjadikan lembah itu sebagai sebuah momentum untuk kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi.
Ya, jadi yang pertama, nggak ada kedewasaan tanpa hubungan ikat janji. Ya. Nah, teman-teman, arti covenant yang kedua, tadi kan covenant yang pertama adalah sebuah hubungan yang didasari oleh kasih tanpa syarat. Ya, tapi arti covenant yang kedua adalah gini, a binding agreement that requires death. Ngeri ya? Sebuah perjanjian di dalam hubungan yang membutuhkan kematian. Makanya poin kedua, covenant requires death. Ya, tadi poin pertama apa? Nggak ada covenant, nggak ada kedewasaan. Nah, mengikuti arti covenant yang kedua, a binding agreement that requires death, sebuah perjanjian yang membutuhkan kematian. Makanya poin kedua dari covenant adalah it requires death, membutuhkan kematian. Teman-teman sadar nggak bahwa kita adalah benih? We are the seed. Kitalah benih. Nah, benih itu kalau nggak terjatuh, nggak tertanam dan akhirnya mati, benih itu nggak akan bertumbuh. Makanya coba lihat, Yesus berkata di Yohanes 12 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi pertanyaannya, teman-teman, apakah kita harus mati dalam Tuhan? Harus. Karena kuncinya gini, kalau lu mati, lu akan hidup. Dengan kata lain sebenarnya, if you die, Christ live. Kalau kita mati, Kristus hidup. Makanya Alkitab mengatakan, Yesus bilang gini, kalau engkau mempertahankan nyawamu, you keep your soul, you keep your life. Kamu akan kehilangan. Tapi kalau kamu kehilangan nyawa karena Tuhan, engkau akan mendapatkan berkali-kali lipat. Nah, ini dia. Lihat gambar ini, teman-teman. Ini adalah gambarnya benih. Gambar benih yang terjatuh di tanah, dan dia nggak hanya jatuh tapi tertanam. Lihat, dia dari satu, dia mulai pecah, break, lalu mulai bertunas, dan tunasnya itu keluar. Bahkan ada beberapa gambar yang ketika dia mau ke atas itu melewati tanah, bukan hanya tanah, tapi beton. Sesuatu yang, atau bahkan kayak sesuatu yang keras, tau nggak? Itu bisa nge-break. Ya, jadi memang tujuan kita ditaruh di tanah adalah, makanya Alkitab Mazmur juga bilang, mereka yang ditanam di bait Allah, dia akan bertumbuh di pelataran Tuhan, dan sampai tua dia akan terus menggemuk dan membesar, terus berbuah. Ya, itu kenapa teman-teman, we need to die. Kita harus mati. Nah, di mana mati? Ya di sini. Pentingnya kita memiliki hubungan ikat janji dalam sebuah komunitas, itu akan melatih kita untuk mati akan diri sendiri, menjadi selfless. Ini penting banget. Kenapa ada pikul salib? Karena kita harus mati akan diri kita, mati akan kesombongan kita, mati akan pride kita, mati akan nafsu kita. Dengan apa? Belajar mengasihi satu sama lain. Belajar untuk hidup dalam komunitas. Nah, lihat, biji itu harus ditanam dulu. Ditanam dan ngalamin namanya kehampaan, tekanan, pressure, disinggung, mungkin digosipin, salah mengerti, disakiti, dan sebagainya. Mengalami respon yang gak enak, lalu kamu tetap sabar. Oke Tuhan, kalau Yesus telah mengasihi saya juga mau belajar mengasihi mereka. Kamu terpecah, break. Alkitab bilang apa? Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Makanya broken itu something yang necessary. Sama seperti biji ini, kalau dia pecah, dia akan memecahkan yang di atas dan berbuah, menghancurkan lapisan yang keras, merobek tanah, merobek dia punya jalanan, lalu dia keluar. Artinya gini, kalau lu mau breakthrough, you have to break inside. Kalau lu mau terobosan, hati lu harus hancur dulu. Something di dalam diri lu harus hancur. Ya supaya apa? Karena hati yang hancur Tuhan gampang bentuk. Sedangkan hati adalah sebuah esensi dari sebuah kehidupan manusia. Ya, breakthrough di luar terjadi ketika kamu mengizinkan yang di dalam kamu untuk break atau hancur terlebih dahulu. Break on the inside will lead you to your breakthrough. Ya, jadi breakthrough inside leads to breakthrough outside. Makanya teman-teman, jujur gue dalam 12 tahun melayani Tuhan, yang paling menyakitkan tuh bukan keadaan, tapi manusia.
Ya, bukan keadaan, tapi manusia. Ya, keluarga gue itu adalah covenant gue pertama. Your family is your first covenant. Lu dan Tuhan, lu sama Tuhan itu first covenant. Lalu lu sama keluarga lu itu second covenant. Tapi yang ketiga ini, tubuh Kristus, lu harus punya. Makanya yang kedua ini yang aku pengen lebih bahas banyak. You have to die. Dan gimana caranya mati? Tenang aja. Lu masuk ke komunitas, belajar untuk hidup di situ. Terus stay, commit. Lu pasti mati pelan-pelan. Tapi ingat, kalau lu mati, lu break inside, lu akan nemuin breakthrough di luar. Ya, lu akan nemuin kedewasaan. Ya, semuanya akan bertumbuh di situ, teman-teman. Nah, gua akan kasih beberapa tips ya, bagaimana kita untuk bisa mati ya. Mati, M-A-T-I. M yang pertama, belajar membuka diri. Ya, lihat kisah Alkitab perempuan Samaria, Yakub, Petrus, ketika mereka membuka diri akan kelemahan mereka, di situ mereka diubahkan. Petrus dari penakut jadi pemberani. Yakub seorang penipu berubah jadi apa? Israel, karena dia mengakui dia punya kelemahannya. Perempuan Samaria ketika dibilang dia mencoba untuk menghindar dari komunitasnya karena dia sudah nikah 5 kali dan gagal, dan sekarang yang keenam sama HTS-annya ketemu di Tinder katanya, habis Instastory, TikTok-an bareng gitu ya. Lalu Yesus bilang, ya memang kamu ini bukan suamimu karena kamu sudah 5 kali bercerai, dan ini bukan suamimu. Langsung dia di-expose. Tapi di situ dia mengalami Tuhan. Dia baru mengatakan, aku tahu bahwa engkaulah nabi. Dengan kata lain, dia menemukan Tuhan ketika dia membuka diri. Makanya teman-teman perlu belajar membuka diri. Alkitab mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan mendoakan, Yakobus 5 ayat 16, maka kamu akan sembuh. Ya, so kita perlu terbuka, termasuk belajar menjadi lemah depan orang lain supaya kita bisa dipulihkan. Yang A, akui kebutuhanmu untuk ditolong. Nah, ini masalahnya orang Kristen, pengen nolong, nggak mau ditolong. Ini juga bukti kesombongan. Ya, akuilah kayak, boleh nggak ajar gua, boleh nggak temenin gua, boleh nggak bantu gua. Ya, sadari bahwa kamu nggak bisa sendirian. You need people. Ya, seseorang mengatakan, I can see your future by seeing your friends. Artinya kita bisa dilihat masa depan kita dengan cara siapa kita punya teman. Ya, makanya akuilah kebutuhan kita untuk ditolong. We need help, guys. Nggak ada orang yang sempurna. We are broken. Kita butuh satu sama lain. Yang ketiga, T, temukan keberhargaan mereka di mata Tuhan. Nah, ini yang menarik. Belajar untuk melihat mereka dari kacamatanya Tuhan. Karena Tuhan melihat mereka itu sebagai domba-dombanya yang tersesat, domba yang terhilang. Sebagai umat ciptaannya yang Tuhan sangat sayang banget. Karena hatinya Bapa itu untuk semua orang. Makanya sebelum kita bisa mengasihi, kita harus mengubah cara memandang kita sama mereka. Kalau kita belajar untuk memandang mereka spesial di mata Tuhan, kita akan mampu menerima. Kita akan mampu untuk bersama. Dan gue percaya banget, kasih inilah, hubungan inilah yang akan mengubahkan. Ya, jadi teman-teman, kenapa kita penting berkomunitas? Nanti kamu akan menemukan kelemahan orang lain, menemukan keborokan orang lain, menemukan ternyata ada satu rahasia-rahasia yang gelap yang mereka punya. Di situ kamu mulai menyadari, kita sama-sama orang berdosa ya, yang sama-sama butuh pertolongan. Atau bahkan kamu akan memunculkan compassion-mu, dan dengan kesederhanaanmu, dengan kekuranganmu, kamu mulai membantu orang. Itu yang akan create maturity, itu akan yang akan endorse, yang akan mengeluarkan kedewasaanmu. Ya, yang terakhir I, ikut membangun hidup sesama. Jadi nggak hanya temukan keberhargaan, tapi mulai contribute, mulai berikan perhatian, mulai berikan kontribusi, mulai hadir buat hidup mereka. Itulah yang membuat kita mati, teman-teman. Ya, membuka diri M, akui kebutuhanmu untuk ditolong A, temukan keberhargaan mereka di mata Tuhan T, dan I terakhir, ikut membangun hidup sesama. Teman-teman, gue tutup dengan kesaksian ini. Joanna tuh jujur, istri gue ini dulu orang yang sangat berantakan lah ya. Ini sebuah kesaksian dia yang luar biasa. Tapi ketika anak kita pertama lahir, sesuatu berubah banget, berubah drastis. Ya, padahal jujur aja, gue ngeliat kayak, aduh ini gimana gue nikah sama Jonah ya gitu loh. Tapi ketika Zuzu lahir, sesuatu berubah banget. Tiba-tiba dia jadi orang yang sangat mengasihi, jadi orang yang sabar, cinta Tuhan dan sebagainya. Nah, Jonah cerita gini,
Ternyata ketika Zuzu lahir, di situ dia melihat ada sosok yang lemah, yang dia harus pedulikan, dia harus nurture, dia harus kasihi. Nah, Zuzu nggak bisa balas. Lu bayangin umur 2 bulan kalau dia balas, "Mah, thank you mah." Ah, istri gue lari. Ini bukan anak, ini setan berarti. Tapi kan namanya bayi, nggak bisa balas kan. Jadi disitulah Joanna mengasihi tanpa syarat. Nggak dibales, udah dikasih makan marah-marah, tetap teriak. Disitulah muncul kasih tanpa syarat. Sekali lagi, ketika kita mengasihi tanpa syarat, orang itu mungkin gak berubah, tapi kitanya akan berubah. Ya teman-teman, paham ya bahwa Kak Joanna berubah setelah dia belajar mengasihi Zuzu tanpa syarat bertahun-tahun. Walaupun sekarang ketika umur 12 tahun, kalau dia nakal, jitak sedikit bisa. Enggak lah, tapi karena kita belajar mengasihi dia tanpa syarat, hidup kita berubah. Nah, makanya teman-teman, itu kenapa juga you have to appreciate your dad, your mom. Hargai mereka. Karena anak memang dirancang untuk membuat orang tuanya mati. Ya mati secara apa? Self. Ya dengan kita belajar mengasihi tanpa syarat. Itu kenapa teman-teman, ini gambar terakhir. Kita adalah benih dan ikat janji atau komunitas intim yang berkomitmen itu adalah tanahnya. Ya. Jadi kita adalah benih dan komunitas ikat janji ini, covenant community, adalah benihnya. Adalah tanahnya. So we are the seed, covenant is the soil. Yuk, mari kita cemplungin diri kita ke dalam sebuah hubungan berkomunitas. Mulai cari teman, cari buddy. Mulai cari satu orang yang benar-benar kamu pengen bagi hidup dan berbagi. Mulai cari mentor, mulai berada dalam satu grup komunitas kecil dan udah bertumbuh di sana sebagai sama-sama orang berdosa, sama-sama orang lemah, tapi sama-sama dibangun. Oke guys, yuk kita berdoa yuk. Tuhan, aku berdoa untuk sahabat-sahabatku, keluargaku di CLCC Lighters dan juga anak-anak muda di gereja CLCC. Aku berdoa supaya kami mendapatkan keberanian. Tuhan anugerahi kami keberanian untuk bisa jump in dalam covenant community, membuat sebuah hubungan yang didasari oleh kasih tanpa syarat, dan kami belajar untuk mati akan diri kami sendiri. Kami percaya kami akan dibangun menjadi orang-orang yang powerful. Di masa-masa kami sedang melakukan social distance, Tuhan, ajar kami untuk tetap berkomunikasi, untuk tetap bisa membangun kedekatan melalui online. Tapi ketika semua ini selesai, Tuhan, kami mau gila-gilaan untuk hidup bersama, berkomunitas, dan benar-benar memunculkan Kristus dari dalam diri kami dengan cara mengasihi, dengan cara memberikan kepedulian. Dan kami mau belajar mati, Tuhan, bagi sesama dan bagi Kristus. So Lord, I blessed my family. Aku berkati keluargaku. Biar sejak mereka masih muda, masih remaja, mereka menemukan kekuatan mereka dalam Kristus melalui covenant community, melalui hubungan ikat janji. Terima kasih Bapa, semuanya buat Engkau Tuhan. We love you so much. Di dalam nama Yesus semua yang percaya dan siap melakukan hubungan covenant, sama-sama kita katakan amin. Amin. So guys, thank you. God bless you. Semoga terus diperhatikan firman-Nya ya. Bye-bye.